Engkau yang telah menciptakan hidup kami, yang telah menebus kami, dan juga menyertai kami di dalam lika-liku kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami dapat mengaturkan pujian kepadamu, berdoa kepadamu, dan sebentar lagi kami akan merenungkan isi firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang membukakan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua. Dan biarlah Tuhan firman ini juga dapat menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya akan membahas satu tema yang menurut saya penting ya, terutama bagi Bapak Ibu yang ada di dalam masa-masa usia emas, yaitu damai sejahtera di masa tua. Nah, saya akan mendasari renungan ini dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi. Kitab Filipi ayat yang ke-8 sampai 9 dan saya akan membacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Mungkin ada baiknya kita membaca bersama-sama ya supaya kita dapat benar-benar meresapi firman Tuhan ini. Mari kita baca dengan bersuara 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Jalankanlah apa yang kalian pelajari dan terima dari saya, baik dari kata-kata maupun dari perbuatan-perbuatan saya. Allah sumber sejahtera akan menyertai kalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, selama tinggal di Kamboja, hari-hari seperti minggu ini itu adalah masa-masa yang membahagiakan. Mengapa demikian? Itu karena ada 3 tanggal merah. Jadi kalau di Kamboja itu setiap tahunnya itu ada 3 kali hari besar. Yang ketiga-tiganya itu ada 3 tanggal merah secara berurutan. Ya. Kalau di sana itu ada tahun baru Khmer, tahun barunya orang-orang Kamboja. Terus sekarang ini ya sembayangan itu Chumben namanya. 3 tanggal merah juga, dan kemudian nanti ada water festival. Nah, jadi kalau libur 3 hari berturut-turut ya, apalagi kalau pas jatuhnya itu enggak yang hari Sabtu atau Minggu. Nah, nanti orang-orang atau karyawan di sana itu bisa ambil cuti 2 hari, jadi libur 3 hari, ambil cuti 2 hari, terus ada weekend sebelum sama weekend sesudah. Nah itu jadi total ada 9 hari libur ya. Nah ini membahagiakan sekali kalau bekerja di sana Bapak Ibu sekalian. Dan saya ingat menjelang libur panjang itu adalah hari-hari yang sangat menyenangkan. Suasana kerja itu riang gembira di kantor ya. Karena apa? Bayangan lagi. Karena membayangkan, wah sebentar lagi itu libur panjang. Nah jadi walaupun masih tetap harus bekerja, karena di pikiran itu udah ada, wah sebentar lagi libur panjang, apalagi orang-orang yang di Phnom Penh itu bisa pulang kampung. Mereka tuh senang, walaupun bekerja, walaupun ada masalah di kantor, tetapi suasananya itu riang gembira. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian ya, di hari terakhir liburan ya, udah libur panjang, udah mendekati ya misalnya masuk lagi hari Senin gitu ya. Nah udah hari Sabtu atau hari Minggu, suasana di jalan-jalan udah mulai ramai, ada arus balik dari kampung-kampung, kota-kota lain ke Phnom Penh. Memang masih hari libur, belum bekerja, tetapi kira-kira suasananya gimana? Kalau karyawan apalagi kalau kerjaannya susah ya. Wah walaupun hari libur sekarang ini nggak kerja, tetapi kepikiran liburnya mau selesai, terus besok harus ngantor lagi, apalagi di kantor itu banyak masalah, suasana liburannya itu sudah nggak terasa. Bapak Ibu sekalian, ini mengingatkan saya ya bahwa sebenarnya apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi apakah kita menjalani sesuatu dengan sukacita, dengan senang, ataupun dengan susah. Dan demikian pula dengan kehidupan Kristen kita. Pikiran itu sangat penting. Karena apa? Dari pikiran itu akan menentukan apakah kita itu bahagia, atau justru malah sedih, khawatir, stres, itu semua berasal dari pikiran kita. Benar kan? Kayak tadi kan sama-sama kerja atau sama-sama libur, tetapi apa yang ada di pikiran itu sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalaninya.
Nah, makanya dari itu di dalam surat-surat Paulus itu sering menjelaskan bahwa salah satu dampak atau hasil yang Tuhan kerjakan ketika kita menjadi orang percaya adalah apa? Seperti di Roma 12, Bapak Ibu tentu kenal ya, adanya pembaruan pikiran atau pembaruan akal budi kita. Jadi Tuhan itu memperbarui pikiran kita ketika kita menjadi anak-anaknya. Lalu kalau kita membaca keseluruhan surat Filipi, saya juga baca sebelum khotbah ini, saya juga sekali lagi baca keseluruhan surat ini, ada kata-kata tentang yang seputar pikiran. Ada pengetahuan, pengertian, sehati sepikir, pikiran itu juga sering muncul kata-kata di dalam surat ini. Jadi pikiran yang benar, yang sudah diperbarui, itu adalah modal utama supaya kita bisa menjalani hidup dengan benar. Apa yang ada di pikiran kita, itu akan sangat mempengaruhi hidup kita itu akan seperti apa. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki pikiran yang benar? Kalau Bapak Ibu masih ingat beberapa bulan yang lalu di Indonesia atau masyarakat itu heboh dengan adanya berita tentang bensin oplosan, masih ingat ya? Ya kan, bensin oplosan. Tapi kalau kita berpikir ya, bukankah bensin oplosan itu juga sama-sama bensin? Misalnya kita beli bensin oplosan Pertamax dicampur dengan yang lain, ini isunya ya. Saya tidak mengarah ke sana. Bukankah kalau kita beli bensin oplosan, toh sama-sama bisa menjalankan motor atau mobil kita, betul kan? Tetapi sebenarnya kalau kita memakai bensin yang kualitasnya rendah, yang oplosan, itu tentu akan pengaruh kepada apa? Kinerja mesin, ya kan? Jadi bahan bakar yang dimasukkan itu akan mempengaruhi kualitas pembakaran yang dilakukan oleh mesin itu. Jadi apa yang masuk, apa yang dimasukkan, itu akan sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Demikian pula ketika kita ingin memiliki pikiran yang benar, maka kita juga harus memperhatikan apa yang dimasukkan ke dalam pikiran kita. Ya kalau kita sering memasukkan pikiran dari sumber-sumber yang negatif di media sosial, di televisi, sekarang kan banyak sekali berita-berita negatif, berita-berita yang tidak membangun gitu ya. Terus kemudian kita sering memasukkan omongan orang yang nggak benar atau yang menyakitkan hati gitu ya, dimasukkan ke dalam pikiran kita. Atau juga misalnya kita sering membayangkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Misalnya, loh kalau nanti aku tiba-tiba sakit gimana? Kalau tiba-tiba nggak punya uang gimana? Nah itu kan pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan. Dan itu sebenarnya belum tentu kejadian. Belum tentu kejadian, tetapi kalau itu semua ya, yang kita masukkan ke dalam pikiran-pikiran kita, yang kotor-kotor, guyonan kasar dan sebagainya, semua itu masuk ke dalam pikiran kita, apa yang akan terjadi? Ingat tadi ya, apa yang masuk itu akan mempengaruhi hasilnya. Kalau yang dimasukkan ke dalam pikiran-pikiran kita itu adalah hal-hal negatif, maka tentu saja hasilnya juga akan negatif. Pikiran kita pun akan menjadi negatif, ya kan? Mungkin kalau Bapak Ibu sekarang ini sering merasa khawatir dan sebagainya, susah untuk bersukacita, ngersulo itu bahasa Jawanya. Perhatikan atau refleksikan di dalam diri kita. Jangan-jangan selama ini kita itu sering memasukkan, ya dalam tanda kutip yang saya tadi bilang itu ya, bensin oplosan atau hal-hal negatif ke dalam pikiran kita. Nah itu pasti akan menghasilkan kekhawatiran dan sebagainya. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini Paulus itu menasihati, isilah pikiran-pikiran kita itu dengan hal-hal yang bernilai dan patut dipuji. Hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Itu ada di dalam ayat 8 ya. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu ya.
Mungkin kita akan lupa, tapi intinya ini. Intinya adalah semua itu adalah hal-hal yang sesuai dengan karakter Tuhan, karakter Allah kita, dan sesuai dengan standar moral dan kebenaran Tuhan. Dan semuanya itu, hal-hal yang tadi ya, yang bernilai, patut dipuji, benar, terhormat, adil, manis, murni, baik, dan sebagainya. Itu semuanya bisa kita dapatkan di dalam apa? Alkitab. Itu semua ada di dalam Alkitab. Firman Tuhan yang tertulis. Jadi kalau kita sering mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, bukan hanya membaca, tetapi juga betul-betul memahami dan meresapi, maka lama-kelamaan pikiran kita pun akan semakin selaras dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu ingat, kita manusia itu diciptakan segambar dengan siapa? Allah. Maka semakin kita selaras dengan Allah, kita akan semakin merasakan damai sejahtera yang bisa membuat kita bersukacita di tengah segala tantangan. Semakin jauh dari Tuhan, walaupun kita memiliki materi, kesehatan, dan sebagainya, tetapi karena kita diciptakan segambar dengan Allah, dan kita menjauh dari Allah yang menciptakan kita, maka semuanya itu akan percuma. Kita tetap saja akan merasakan apa? Hal-hal yang negatif. Tidak ada damai sejahtera. Jadi isilah pikiran kita dengan firman Tuhan supaya kita merasakan damai sejahtera yang itu akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa bersukacita di tengah segala tantangan. Mungkin ada yang masih sulit percaya. Wah, itu kan kelihatannya gampang. Coba Pak, kalau Pak Tommy itu ngalami yang seperti saya, ngalami ini, ngalami itu, ngalami ini, ngalami itu. Ya. Hal-hal yang sulit. Benar Bapak Ibu sekalian. Saya juga meyakini bahwa di tengah keadaan yang sulit, itu sangat sukar bagi kita untuk memiliki damai sejahtera. Mungkin kita pernah mengalami. Tetapi marilah kita perhatikan, di dalam ayat 9 tadi dikatakan bahwa ketika kita berpikir sesuai firman Tuhan, dan taat untuk menjalaninya, maka Allah sumber sejahtera, sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Artinya apa? Artinya damai sejahtera itu tidak bisa diada-adakan oleh manusia. Tidak bisa diusahakan oleh manusia. Itu murni pemberian Allah. Murni karya Roh Kudus. Dan damai sejahtera ini hanya bisa didapat oleh orang yang telah didamaikan dengan Bapa. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Nah inilah keistimewaan kita sebagai orang percaya. Damai sejahtera yang sejati itu tidak akan mungkin didapat oleh orang-orang di luar Tuhan. Tetapi bagi kita yang ada di dalam Tuhan, apapun keadaan kita, damai sejahtera yang sejati itu pasti akan bisa kita dapatkan karena pemberian Allah, dan itu dampak karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Maka kalau di dalam ayat 6 sampai 7 saya tidak bacakan ya Bapak Ibu, nanti bisa baca di rumah atau baca di layar. Kalau kita meminta di dalam doa, Allah itu pasti akan memberikan damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera yang Allah berikan itu, lihat ya, di ayat 7, itu tidak bergantung pada kondisi luar. Tetapi bergantung pada apa? Bergantung pada kekuatan firman Tuhan yang kita resapi di dalam pikiran kita. Jadi orang Kristen itu tetap bisa bersukacita apapun kondisi di luar diri kita. Maksudnya kondisi luar itu ya tadinya mungkin kita muda, sekarang sudah tua. Tadinya sehat, sekarang sakit-sakitan. Tadinya pegang uang banyak, sekarang uang mungkin harus nunggu dari anak-anak, atau bahkan mungkin juga kita sering kekurangan uang gitu ya. Tetapi di dalam setiap kondisi itu kita tetap bisa bersukacita karena damai sejahtera itu yang menghasilkan sukacita ya. Itu bukan didapat dari luar diri kita, tetapi didapat dari apa? Dari Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang percaya.
Dan kita itu dapat berkaca dari kesaksian hidup Paulus ya. Jadi Paulus itu benar-benar membuktikan memang benar demikian keadaannya. Paulus itu sanggup menanggung segala sesuatu kalau di dalam pasal 4 ayat 12 sampai 13. Baik keadaan berkekurangan, keadaan berkelebihan, keadaan makmur, keadaan miskin, Paulus sanggup menanggung segala sesuatu karena apa? Kristuslah yang memberi kekuatan. Bahkan surat Filipi ini dikenal, salah satunya juga dikenal sebagai, sering disebut sebagai surat sukacita. Karena apa? Karena banyak sekali kata-kata sukacita, bersukacitalah di dalam surat ini. Surat yang nuansanya sukacita ini, itu Paulus tuliskan ketika dia ada di dalam penjara, ya kan? Harusnya keadaannya nggak nyaman. Apalagi dia di penjara bukan karena melakukan kesalahan, justru karena dia setia kepada Tuhan. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, Paulus tetap bisa bersukacita. Dan Paulus tetap bisa menasihati jemaat di Filipi untuk apa? Untuk bersukacita. Inilah sukacita yang diberikan oleh Tuhan yang tidak bergantung pada keadaan. Membaca ayat ini saya itu teringat dengan perkataan ayah saya ketika saya masuk kuliah teologi ya. Dan ayah saya itu berkata ya di dalam Filipi pasal 4 12 13 ini itu ya. Ya kamu sudah menjalaninya itu ya. Itu menjadi bekal kamu yang sangat penting ketika kamu masuk di dalam dunia pelayanan jadi hamba Tuhan. Nah, saya ingat dulu waktu ayah saya jaya-jayanya Bapak Ibu sekalian ya, waktu itu saya mungkin masih awal-awal SD atau apa. Ayah saya itu sering mengajak saya pergi-pergi ya, menemui kolega-koleganya itu di Semarang, Jakarta, Surabaya, terus kemudian sering bawa uang banyak sekali, dan waktu itu saya pernah ditunjukkan ya, sering ditunjukkan, wah ini uang 1 juta itu. Sama sekarang sih 1 juta udah gak ada apa-apanya ya, tapi ini 35 tahun yang lalu dan saya waktu itu masih SD kelas mungkin kelas 1 atau kelas 2 itu. Uang itu banyak sekali, kan nggak mungkin ngasih uang 1 miliar gitu ya. Kebanyakan itu 1 juta itu kan nominal yang besar pada masa itu, dan saya melihat wah banyak sekali uang ini itu ya, 1 juta ini itu ya. Nah, tetapi di lain kesempatan ya, ketika ayah saya itu sedang jatuh-jatuhnya, semua barang itu dijual, sudah nggak ada yang bisa dijual lagi itu, ibaratnya seperti itu. Terus ayah saya juga masih masih berusaha keras, bingung ya bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga, sampai untuk beli makanan saja itu nggak bisa. Nah, saya ingat waktu itu lagi kebingungan ya, ibu saya kebingungan tuh, saya ingat, wah saya itu masih punya keanggotaan di taman bacaan. Dulu kan ada taman bacaan gitu. Nah, itu ada uang deposit, dan kalau keluar dari keanggotaan, uang depositnya itu bisa diambil. Nah, uang depositnya itu saya ingat Rp500. Dan bagi keadaan waktu itu, apalagi keadaannya serba kekurangan, nggak bisa makan gitu ya. Uang 500 itu kelihatan berharga sekali. Dan ketika saya ingat, terus kemudian saya ambil uang deposit itu, wah saya merasa bahagia sekali itu. Wah, ini ada uang gitu ya. Nah, yang poin saya itu apa? Manakah yang menjadi sukacita atau menjadi pengalaman yang indah bersama Tuhan? Apakah pada masa keluarga saya ada di dalam kehidupan yang melimpah atau ada di dalam kehidupan yang kekurangan? Setelah saya melewati semua itu Bapak Ibu sekalian ya, baik di dalam kehidupan melimpah maupun di dalam kehidupan kekurangan, sebenarnya kita itu sebagai anak-anak Tuhan itu tetap bisa merasakan damai sejahtera. Betul kan? Ada kelimpahan, tetapi kalau pikiran kita tidak ada damai sejahtera dari Tuhan, kita tidak bisa menikmati kelimpahan itu. Tetapi ada di dalam kekurangan, ketika kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan, Tuhan bisa pakai itu menjadi berkat yang besar bagi kita. Damai sejahtera itu akan menjaga kita untuk memiliki pikiran bahwa apa? Kita percaya kepada Allah yang mengendalikan hidup kita. Allah yang sangat memperhatikan kehidupan kita. Sehingga apapun tantangan yang kita hadapi, kita itu pasti akan sanggup melewatinya. Nah, ini berasal dari mana? Berasal dari
pikiran-pikiran yang dipenuhi oleh kebenaran dari firman Tuhan. Maka saya bersyukur ya, kayak LAI itu nanti mungkin Pak Daud akan paparkan ya tentang bulan doa Alkitab dan sebagainya. Firman Tuhan itu sangat penting bagi kita Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mari kita jaga apa yang kita masukkan ke dalam pikiran. Jadi bukan hanya kita menjaga makanan, menjaga kesehatan jasmani, tetapi terutama pikiran kita juga harus kita jaga. Jangan abaikan firman Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita kurang mengenal firman Tuhan, maka tidak ada sandaran yang dapat kita pegang. Ya kan, kalau jarang baca Alkitab, jarang kenal firman Tuhan, ada masalah, pegangan kita itu apa? Enggak ada. Tetapi kalau kita sering membaca Alkitab, firman Tuhan itu benar-benar kita resapi di dalam pikiran kita. Ketika kita ada masalah, ada kekhawatiran, itu kita langsung ingat, oh ya Tuhan berkata begini. Tuhan janjinya seperti ini. Waktu itu Musa, Paulus, Petrus mengalami hal-hal seperti ini, tetapi ternyata Tuhan ada rencana dan Tuhan kuatkan mereka sehingga mereka itu bisa bangkit dari masalah-masalah hidup yang mereka alami. Nah, itulah keistimewaan orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Bisa mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, yang kemudian Roh Kudus memberkati kita, menguatkan kita, sehingga firman Tuhan itu tidak hanya berhenti menjadi pengetahuan, tetapi juga berakar, bertumbuh, dan berbuah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Ketika pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, maka di masa tua pun, yang bagi banyak orang dunia adalah masa-masa yang sukar, yang mengkhawatirkan, kita tetap bisa mengalami damai sejahtera dan tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita jalankan dan juga menjadi komitmen di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau tabur di dalam hati kami. Biarlah Tuhan, ketika Engkau sadarkan kami untuk kembali mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang positif, yang membangun, yang bukan berasal dari hikmat manusia, tetapi dari hikmat Alkitab. Tolong Tuhan, kiranya Roh Kudus kuatkan kami untuk senantiasa memberikan kerinduan kepada kami untuk merenungkan Alkitab hari demi hari. Tuhan, biarlah di masa tua kami ini, kami semakin kuat Tuhan, bukan karena mengandalkan kekuatan jasmani kami, tetapi kami semakin kuat karena kami semakin mengenal Engkau dan mengerti betapa luar biasa kuasa, kekuatan, dan damai sejahtera yang Kau berikan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.